Halo Lili, apa kabarnya Li? Baik, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Li, kabar Ibu baik. Li, terima kasih ya Li ya, sudah hadir di sini Li bersama Ibu. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga sudah kasih kesempatan Lili buat ngobrol sama Ibu ya, Bu. Iya, sama-sama Li. Nah Li, kita mau ngobrol sebentar nih Li ya, tidak banyak, tidak lama, sekitar 5 sampai 10 menit Li. Kira-kira bisa Li? Bisa, Bu? Baik, Bisa. baik kalau bisa kira-kira nih Li ya, eh, ada gak sih yang mau Lili sampaikan atau ceritakan ke Ibu nih tentang pembelajaran di kelas kita? Ada, Bu. Jadi pernah tuh Lili disuruh belajar dalam satu kelompok. Padahal kan Lili nggak mau, Bu. Lili tuh nggak suka gitu. Dan gurunya itu agak maksa gitu, Bu. Jadi Lili tuh kalau kerja kelompok nggak suka ya karena merasa eh, dipaksa gitu ya kalau sedang kerja kelompok dan lebih suka kerja sendiri begitu Li. Iya, Bu. Lili tuh lebih suka kerja sendiri, Bu. Kalau kerja kelompok, Lili tuh merasa nanti kalau Lili digangguin teman-teman kelompoknya gimana? Terus teman-teman kelompoknya nanti kalau tinggal nyontek kerjaan Lili gimana, Bu? Jadi Lili merasa kalau kerja kelompok itu nanti merasa khawatir diganggu, kemudian merasa nanti hasil kerjanya dicontek, begitu ya Lili? Iya, Bu. Kira-kira Li dari pernyataan Lili barusan ya, pendapat Lili, kalau kerja kelompok itu khawatir diganggu, kemudian khawatir nanti dicontek. Kira-kira apa sih yang membuat Lili berpikir seperti itu ya? Bahwa bekerja kelompok itu Lili akan merasa diganggu, kemudian merasa dicontek pula pekerjaan Lili. Kira-kira apa yang membuat Lili berpikir seperti itu? Karena kan misalkan kalau saya kerja sendiri gitu kan, Bu, Lili kan dapat nilai bagus, Bu. Lili juga apa? Nggak jelek gitu, nilainya juga apa lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Nanti kalau kerja kelompok, nanti kalau nilai Lili jadi jelek, terus karena teman-teman ganggu, terus kalau misalkan mereka tahu nilai Lili bagus, terus mereka tinggal nyontek gitu, Bu. Gitu ya. Jadi Lili berpikir nih, nanti kalau Lili kerja sendiri, Lili kan dapat nilainya selalu lebih tinggi ya. Sedangkan kalau kerja kelompok nanti jadi kurang bagus karena yang tadi Lili khawatirkan ya merasa diganggu atau merasa ada temen yang tinggal nyontek aja nih hasil jawaban Lili, begitu ya Li ya. Iya, benar, Bu. Nah, kira-kira dengan pemikiran Lili yang tadi Lili sampaikan, bagaimana sih Lili akan em, merasakan bahwa itu akan benar-benar terjadi? Karena apakah Lili sudah pernah mencoba untuk bekerja kelompok, Li, secara nyata? Sebenarnya sih belum, Bu. Jadi Lili sih pikirnya hanya itu aja sih, Bu. Makanya Lili takut coba gitu. Apa namanya? Kalau kerja kelompok takutnya nanti jadi nilai jelek gitu. Jadi Lili nggak berani coba, Bu. Gitu ya, Li. Jadi Lili berpikir begini karena Lili belum pernah mencoba ya, karena kekhawatiran yang tadi Lili rasakan. Nah, Li, kira-kira ada nggak sih rencana Lili untuk mencoba bekerja kelompok nih, Li, bersama teman-teman? Barangkali bekerja kelompok nanti mendapat pengalaman baru, Li. Bagaimana, Li? Boleh sih, Bu. Jadi mungkin ya, Bu ya. Apa? Karena Lili belum pernah coba, Lili tuh takut nilainya jelek gitu. Mungkin Lili harus coba gitu ya, Bu ya. Biar Lili tahu gitu, beneran nggak sih nilai Lili nanti jelek apa tetap bagus gitu. Nah, berarti Lili akan mencoba ya. Berarti Lili belum mencoba dan kira-kira Lili tadi bilang akan mencoba ya. Kira-kira Lili setuju nggak sih untuk
untuk mencoba bekerja kelompok untuk membuktikan apakah nanti kira-kira kekhawatiran Lili terjadi tidak ya saat Lili akan mencoba bekerja kelompok bersama teman-teman. Nah, kira-kira Lili gimana nih, Lili? Eh, mau sih Bu, Lili mau coba sih. Sebenarnya kemarin-kemarin Lili juga kayak pengen gitu, tapi Lili tuh takutnya kayak mereka itu nanti terus ngasih kerjaannya ke Lili. Tapi kalau Lili lihat kerja kelompok itu kok kayak seru gitu. Jadi sebenarnya Lili juga pengen coba gitu Bu. Nah, berarti dari yang Lili sampaikan, Ibu harap nih ya, Lili akan mencoba gitu ya, mencoba untuk barangkali nanti apa nih yang akan Lili rasakan setelah melakukan kerja kelompok tadi begitu. Jadi menurut Lili ya, menurut pendapat Lili, kira-kira apakah bekerja kelompok tadi kan Lili bilang seru juga sih Bu gitu ya kalau dilihat-lihat kerja kelompok. Nah kira-kira apa nih yang akan Lili lakukan karena Lili merasa seru juga gitu melihat bekerja kelompok. Mungkin nanti kalau di guru mapel saat Lili belajar di kelas, kalau ada guru yang membentuk kelompok, Lili harus coba Bu, biar Lili bisa merasakannya secara langsung gitu. Dan membuktikannya langsung gitu kali ya Bu ya. Kemarin-kemarin kan Lili takut Bu kalau Lili nilainya jelek, karena biasanya kalau Lili kerja sendiri juga nilainya bagus. Nah, Lili pengen buktiin itu sih Bu gitu. Dan mungkin tadi apa, dengan Lili dapat pengalaman baru, mungkin juga Lili juga apa namanya dapat hasil yang lebih baik mungkin ya Bu ya. Terus Lili dapat pengalaman baru karena Lili mau coba sesuatu yang baru. Nah, berarti Lili akan mencoba ya. Kalau tadi Lili sampaikan bahwa Lili akan di pelajaran mapel yang nanti akan menggunakan berkelompok begitu ya, Li. Nah, kira-kira Iya, kapan sih Li? benar Bu. Oke, kira-kira kapan nih Li? Lili akan mencobanya di saat pelajaran mapel? Secepatnya sih Bu, apa kalau nggak salah nanti pelajaran bahasa Inggris Bu Widi itu mau bikin kelompok. Kita mau kerja kelompok. Kayaknya nanti secepatnya, kayaknya paling cepat itu deh Bu. Nanti Lili mau gabung di kelompok dan Lili mau coba bekerja bareng teman-teman yang lain. Oke, berarti Lili akan mencoba secepatnya pada saat pelajaran bahasa Inggris ya bersama Bu Widi karena Iya, kebetulan Bu benar Bu. Widi gitu, karena kebetulan Bu Widi Mm-mm. nanti akan melakukan kerja kelompok ya Li ya. Iya, iya, kayaknya sih mau membentuk kelompok. Soalnya kemarin itu Bu Widi ceritakan untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar secara kelompok gitu, Bu. Mungkin Lili mau coba saat itu. Wah, luar biasa sekali Li. Ibu sangat mengapresiasi nih karena Lili mau mencoba ya. Karena dengan mencoba nanti Lili akan merasakan tadi ya kata Lili akan mencoba dan merasakan kira-kira ketakutan Lili terbukti atau tidak. Begitu ya Li ya. Iya, benar, Bu. Baik, Li. Selamat, Ibu hanya bisa mendukung. Selamat nanti mencoba di pembelajaran Bu Widi ya pada pelajaran bahasa Inggris. Sukses selalu ya untuk Lili. Karena kita sudah berada di ujung sesi nih, Li ya. Kira-kira apa sih yang Lili dapatkan dari pembicaraan kita pada kesempatan ini? Ya, terima kasih ya Bu ya. Sebelumnya memang Lili tuh takut kalau belajar bekerja dalam kelompok gitu. Karena Lili merasa kerja sendiri Lili aja dapat nilai bagus. Tapi dengan abis ngobrol ini Bu, Lili jadi kepikiran gitu Bu. Wah, boleh coba, boleh juga dicoba bekerja dalam kelompok. Barangkali dalam kelompok lebih seru dan lebih menyenangkan. Itu Bu. Dan Lili mau coba secepatnya nanti di pelajaran bahasa Inggris, Bu. Baik, luar biasa sekali Li. Ya, Ibu sangat mengapresiasi karena Lili mau mencoba tadi ya. Semoga harapan Lili dan pembuktian yang akan Lili lakukan mendapatkan hasil terbaik ya Li ya.
Amin, Bu. Terima kasih ya, Bu ya, untuk Sama waktunya. Lili. Sudah menyediakan waktu buat Lili, buat tadi ngobrol-ngobrol soal belajar kelompok. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Li. Baik, kalau begitu Ibu tunggu ya setelah pembelajaran Bu Widi nanti pengalaman kamu bekerja kelompok dalam bahasa Inggris. Ibu tunggu nih cerita dari kamu Li ya. Jangan lupa ya nanti kita ngobrol kembali karena Ibu pengen tahu banget nih kira-kira pengalaman Lili bekerja kelompok dengan rekan lainnya apa nih pengalamannya gitu ya. Jadi Ibu tunggu sekali nih cerita dari Lili berikutnya. Oke, siap, Bu. Lili nanti setelah mencoba belajar kelompok dengan teman-teman yang lain di pelajaran bahasa Inggris, nanti Lili pasti cari Ibu deh. Lili mau cerita tentang pengalaman Lili, gitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Izin Li. pamit ya, Bu. Lili mau Iya, pulang, sudah dijemput Mama. iya Li. Terima kasih, Ibu. Hati-hati. Sama Assalamualaikum. Sama-sama Lili. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Li. Iya, sampai jumpa, Ibu. Terima kasih waktunya. Sampai jumpa kembali. Sama-sama. Hehe, luar biasa sekali ya Ibu ya, gitu ya. Izin ya, tadi saya off cam karena agar Ibu coaching saat coaching itu bisa fokus gitu ya. Jadi dari izin saya menyampaikan gitu dari pengamatan saat dilakukan coaching atau saat coach dengan coach berngobrol gitu ya. Itu tadi waktunya 10 menitan ya Bu ya. Alhamdulillah 10 menit lebih. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali dengan coach ya yang sudah hadir sepenuhnya. Jadi tadi Ibu sudah presence gitu ya, hadir mendengarkan dengan seksama apa yang permasalahan yang dihadapi oleh coach gitu. Kemudian tadi Ibu juga mendengarkan setiap poin-poin yang disampaikan oleh coach. Ibu juga tadi sudah mencatatnya, kemudian Ibu mengkonfirmasi gitu ya terkait permasalahan yang dihadapi si koci betul tidak seperti itu gitu ya. Kemudian tadi juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih Bu sesuai dengan tadi juga alur tirta sudah dilakukan gitu ya. Kemudian juga pertanyaannya sangat berbobot gitu di mana melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan akhirnya si koci ini bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya gitu ya Bu ya. Jadi akhirnya si koci ini mengetahui gitu apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian jadi Ibu juga sudah mendengarkan dengan rasa gitu. Jadi, oh jadi gini ya. Oh tadi apa namanya? eh, Seperti Ibu tuh seperti ikut merasakan gitu apa yang dirasakan oleh Lili gitu ataupun merasakan permasalahan yang dihadapi oleh Lili gitu Bu. Mungkin itu saja pengamatan dari saya gitu ya sudah sangat bagus, sangat luar biasa sesuai dengan kompetensi coaching ya Bu ya luar biasa. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Septri selaku pengamat kita ya tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan di kasus yang kedua ya, Bu Septri dan Bu Ardi. Saya sebagai coach, kemudian Bu Septri itu sebagai coachingnya, di mana Bu Septri ini sebagai murid ya, Bu Septri ya. Saya sebagai Ya, guru. Baik, kita mulai ya, Bu Septri. iya Bu. Baik, saya Oke, izin off cam Ibu-ibu karena saya sebagai pengamat ya. Iya siap siap Bu Bu. Ardi. Terima kasih. Kita mulai. Halo Riri, apa kabar Ri? Halo Bu Lina, kabar baik Bu Lina. Bu Lina apa kabar Ibu? Ibu baik sekali. Riri sepertinya hari ini bahagia sekali ya. Nah, aku Gitu. sebenarnya Terima nggak kasih. bahagia-bahagia banget, Bu. Oh iya. Iya. Oh, sebentar. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya, Ria, karena Iya, Riri sudah hadir untuk kita ngobrol-ngobrol sedikit nih, Ri. Nih, Ibu juga nanti mau tanya nih, kenapa Riri tidak bahagia hari ini? Tidak iya, lama-lama kok, Bu. Ri. 15 menit nggak apa-apa kan, Ri? Iya, Bu, siap, Bu. Oke, tadi boleh dilanjutkan, Riri. Kenapa hari ini Riri tidak bahagia? Aku tuh, Bu, sebenarnya tapi aku nggak apa-apa kan ya, Bu, ya, cerita ya, gitu. Jadi, Mm-mm, ya, nggak apa-apa. eee, aku tuh merasa tidak nyaman, Bu, karena bu guru aku guru seni itu tuh
membuka les privat Bu, les privat seni gitu. Tapi kok aku ngerasa Bu guru itu tidak adil Bu sama aku gitu. Masa Bu guru ngasih nilainya besar-besar ke teman-teman aku yang ikut les privat sama Bu guru gitu. Nah, aku kan tidak ikutan tuh Bu les privat gitu. Aku dikasih nilainya beda sama teman-teman aku yang ikut les privat. Teman-teman aku yang ikut les privat dikasih nilainya besar-besar, bagus-bagus Bu gitu. Jadi aku ya aku merasanya nggak senang Bu guru gitu. Oh, jadi Riri tadi merasa dibeda-bedakan gitu Iya ya Bu. dengan teman-teman yang lain karena teman-teman itu ikut les privat ke Bu Guru Seni tadi ya Ria. Iya Bu. Nah, Riri, Riri itu eh, kejadiannya saat apa? Kapan terjadi? Kapan apa terjadinya saat Riri itu merasa Riri seperti kayak apa di dibedakan dengan teman yang lain. Itu kapan, Ri? Itu Bu waktu ulangan harian, ulangan harian seni, teman-teman aku yang les sama Bu guru itu, Bu guru seni dikasih nilainya bagus-bagus Bu gitu saat ulangan. Nah, sedangkan aku itu tuh udah menjawab pertanyaannya bener Bu, karena aku udah belajar di rumah. Aku udah belajar di rumah, terus tapi aku dikasih nilainya kok beda sama teman-teman aku Bu. Terus Bu guru juga sering nyindir-nyindir aku, Bu guru, karena Bu guru seni itu sering nyindir-nyindir aku karena akunya nggak ikutan les privat sama Bu guru Bu, gitu. Oh, jadi saat ulangan Riri merasa Riri sudah belajar maksimal gitu ya, Ria. Iya Bu. Tapi hasilnya itu Riri merasa kok belum maksimal, kok lebih besar dibandingkan teman-teman yang ikut les privat gitu ya, Ria. Iya Terus Bu. waktu Riri mengetahui itu, apa yang Riri lakukan saat itu? Sebenarnya tuh Riri itu pengen ngomong Bu sama Bu guru seni, tapi Riri nggak berani. Terus Riri pas sampai rumah, Riri cerita sama mama Riri. Terus Riri juga sama mama Riri sudah cek jawaban-jawaban Riri gitu. Tapi jawaban Riri itu udah sesuai sama yang disampaikan Bu guru. Meskipun soalnya kan esai ya Bu. Tapi ya Bu ya Riri tambahin jawabannya itu sesuai dengan kalimat Riri, tapi intinya tuh sesuai dengan materi yang sudah disampaikan sama Bu guru seni gitu. Jadi aku sebel gitu Bu, masa teman-teman yang ikut hanya teman-teman yang ikut les sama Bu guru seni aja yang dapat nilainya bagus-bagus gitu Bu. Oh iya, tadi Riri cerita tuh, Riri waktu pulang sudah cek juga dengan mama ya. Iya Bu. Nah, nah waktu itu Riri takut untuk menyampaikannya langsung kepada guru seni, Iya Bu. gitu ya, Ri. Nah, Iya. Riri apa namanya? Kan Riri sudah cek. Terus Iya Bu. bagaimana hasilnya? Apakah sesuai atau tidak sesuai dengan nilai yang Riri dapatkan? Terus bagaimana juga nilai hasil dari teman-teman Riri? Apakah mereka sesuai dengan jawaban mereka atau tidak, Ri? Aku sih Bu, nggak berani tanya-tanya sama temen aku, karena temen aku juga tidak tidak kasih unjuk Bu ke Riri jawabannya seperti apa, tapi waktu Bu guru bacain itu nilainya bagus-bagus, yang ikut les privat, terus Bu guru juga terus nyindir-nyindir Riri karena Riri nggak ikutan les privat sama Bu guru seni. Oh gitu. Jadi waktu itu Riri takut juga untuk meminta lihat apa? Untuk lihat jawaban teman-temannya ya Ria. Ya. Iya Terus Bu, Riri juga takut juga untuk menyampaikan ke guru seni karena sebelumnya guru seni sudah nyindir-nyindir Riri gitu ya Ria. iya Akhirnya Bu, Riri bawa pulang dan cerita ke mama. Riri, iya. Riri Ibu mau tanya nih, kira-kira
guru-guru di sekolah Riri siapa ya yang bisa bantu Riri? Eh, Riri sih sebenarnya pengen eh, ini tanya sama Bu Guru Wali Kelas, Bu, karena Bu Guru Wali Kelas kan baik, terus adil sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kasih nilainya itu sesuai dengan jawaban Bu Guru. Kalau jawabannya salah ya kasih nilainya salah, kalau jawabannya benar-benar gitu. Nah, Riri sih sebenarnya pengen tanya ke Bu Guru Wali Kelas gitu sama Mama. Oh iya, Riri sebenarnya pengen menyampaikannya ke guru wali kelas gitu. Ri, kira-kira kapan Riri mau menyampaikannya ke guru wali kelas Riri? Pas Riri cerita sih kata Mama Riri, besok Mama Riri yang mau temenin Riri coba cerita atau tanyain sama Bu Guru Wali Kelas besok, Bu, sama Mama Riri gitu. Oke, artinya karena dari pengalaman Riri, pengalaman yang tidak menyenangkan tadi, Riri sudah cerita ke Mama Riri dan Riri mau cerita tuh ke Bu Guru Wali kelas Riri ya. Iya, Bu. Dan diskusi tersebut akan dilaksanakan besok gitu ya dengan Iya, Bu. didampingi orang tua. Baik Riri. Nah, Riri dari obrolan kita hari ini apa sih yang bisa Riri simpulkan atau yang sudah Riri dapatkan? Eee, Riri mau coba, tanya ke Bu Guru Wali Kelas, kenapa, nilai Riri di, pelajaran seni tidak sesuai dengan hasilnya. Nah, besok Riri sama Mama Riri akan bertemu dengan wali kelas untuk menanyakan, hal tersebut, begitu, Bu. Baik. Nah, sekarang artinya Lili sudah mendapatkan solusi ya atas permasalahan Lili karena Iya, besok Lili mau cerita ke guru wali kelas Riri iya, dan Bu. nanti di situ akan diskusi kenapa sih nilai Riri kemarin kok apa Riri merasa nilainya kurang memuaskan dan saat itu Bu Guru menyindir Riri gitu. Nanti Riri akan mendapatkan jawabannya. Baik Riri, terima kasih. Terima kasih, Artinya, Bu. iya, Riri artinya pada kesempatan kita kali ini ya Riri ya. Ya, Tadi Riri akan melaksanakan gitu sesuatu untuk kekhawatiran Riri, tadi kegelisahan Riri yang akan dilaksanakan besok gitu dengan diskusi wali kelas. Oke Riri, terima kasih untuk diskusinya pada malam hari ini. Gimana perasaan Riri? Apakah lebih baik? eh aku jadi ngerasa semakin ini Bu, nggak takut lagi untuk tak tanya gitu apa memang Bu Guru tidak adil atau memang jawaban Riri yang tidak benar gitu. Jadi Riri semakin lega karena Riri besok mau bertemu dengan wali kelas sama Mama untuk menanyakan hal tersebut Bu gitu. Iya. Terima kasih Riri, semangat selalu ya Ri. Iya Bu, Riri tidak terima kasih tidak banyak. Riri tidak boleh takut ya. Iya Bu. Riri bisa menceritakannya besok ke guru wali kelas dengan leluasa. Riri bisa Iya, diskusi dengan guru wali kelas. Selamat berjumpa kembali ya Riri ya. Besok Riri bisa iya, cerita lagi ke ibu gimana iya ceritanya Bu. atau diskusinya sama bu guru wali kelas gitu. Baik Bu, siap Bu. Iya, Besok Riri Riri boleh cerita lagi pulang sama Ibu sekarang. ya. Oke, siap. Ibu akan menantikan cerita Riri selanjutnya. Sampai jumpa, Ri. Riri sekarang boleh pulang kok. Terima kasih Bu, sampai jumpa. Iya, sampai jumpa, Ri. Oke, baik. Luar biasa sekali percakapan coaching ya dari guru dengan muridnya nih ya. Izinkan saya selaku pengamat teknik coaching dari Ibu Linda selaku coach dan Bu Septri selaku coaching. Selama 10 menit tadi saya mengamati bahwa Bu Linda selaku coach
sudah luar biasa sekali ya sebagai coach menggunakan teknik coaching Tirta ya, karena Bu Lina di sini saya perhatikan hadir secara utuh ya, hadir sepenuhnya. Kemudian juga Bu Lina mendengarkan aktif dari jawaban-jawaban coachingnya Bu Septri ya, dengan mengkonfirmasi. Kemudian juga Bu Lina mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot, dan juga teknik coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Lina tadi sudah menggunakan teknik Tirta, karena saya perhatikan sudah ada tujuannya di situ ya di percakapan tadi. Kemudian ada identifikasi ya tentang kenapa nih si Riri ya merasa dibedakan tadi ya. Kemudian ada rencana aksi juga, kira-kira Riri ingin menyampaikan ke gurunya gitu kan tentang permasalahan tadi dan hasil coaching bersama Bu Lina selaku coach. Kemudian juga ada komitmen yang tadi Riri sampaikan ya, setelah di-coaching oleh Bu Lina selaku coach. Saya sangat mengapresiasi sekali lagi luar biasa karena teknik coaching yang Bu Lina lakukan bersama Bu Septri selaku murid ya, sebagai Riri ya, sangat luar biasa. Semoga menginspirasi untuk kita semua, dan sekali lagi terima kasih untuk Bu Lina yang sudah luar biasa sebagai ibu guru yang sabar dari teknik coaching tadi. Terima kasih Bu Lina dan juga Ibu Riri yang menjadi imut-imut sebagai murid tadi. Terima kasih Bu Septri, sangat menginspirasi. Terima kasih Bu Ardianti atas hasil pengamatannya dan umpan baliknya atas dari teknik coaching tadi untuk saya secara pribadi sebagai coach dan sebagai perbaikan saya ke depan. Terima kasih Bu Ardianti sebagai pengamat. Sama-sama, terima kasih kembali. Lanjut ya. Siap. Kedengaran berisik atau tidak ya Bu ya? Karena ada di sekolah ada suara backsound, nggak apa-apa lah ya. Lanjut ya. Ya, karena di luar kendali kita semua ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo Bu Ardi, selamat malam Bu Ardi. Selamat malam Bu Septri. Terima kasih ya Bu Ardi ya sudah hadir di ruang virtual ini, dan kita mau ngobrol-ngobrol nih sebentar Bu Ardi, tidak lama, hanya 10-15 menit ya. Sebelum kita melanjutkan, apa kabar Bu Ardi hari ini? Alhamdulillah Ibu Septri, kabar saya baik. Terima kasih juga Ibu Septri sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya Bu, kira-kira nih Bu, kita mau ngomongin apa nih Bu? Mau ngobrol apa nih kita kali ini? Oke, Bu Septri, jadi saya mau curhat nih Bu Septri ya, saya mau membahas. Jadi di sekolah saya ada rekan sejawat saya, dia mendapat teguran nih Bu Septri dari kepala sekolah saya, dari kepala sekolah kita gitu. Nah, kenapa ditegur? Karena dia disupervisi oleh pengawas Bu. Nah, saat disupervisi oleh pengawas, teman saya itu katakanlah ya namanya Yayan. Nah, Bu Yayan ini disupervisi oleh pengawas. Saat disupervisi dia tidak menggunakan buku ajar Bu, tapi dia tetap menggunakan sumber belajar lainnya, sumber bacaan lainnya menurut pengakuannya, dan dia juga tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku Bu. Namun ternyata pengawas itu sepertinya tidak sependapat bahwa tetap saja kalau mengajar itu harusnya Bu Yayan menggunakan buku ajar. Nah, dari kasus itu ternyata pengawasnya melaporkan Bu kepada kepala sekolah kita gitu. Nah, akhirnya teman saya curhatlah ke saya gitu dengan kasus ini gitu Bu. Oh, jadi ada rekan sejawat Bu Ardi ya yang kita sebut Bu Yeyen gitu. Beliau disupervisi gitu ya, di mana beliau itu saat mengajar tidak menggunakan buku gitu ya, sumber belajarnya buku, tapi menggunakan sumber belajar lain yang sesuai dengan kurikulum gitu ya. Tetapi ternyata Bu Yeyen ini ditegur oleh kepala sekolah karena pengawasnya menyampaikan ke kepala sekolah gitu ya Bu ya. Nah Bu, dari permasalahan tadi yang Ibu ceritakan, karena kita cuma punya waktu pendek nih ya Bu ya, gitu Bu Ardi pengen dapat apa nih dari percakapan kita hari ini? Jadi saya ingin mendapatkan mendapatkan dari Ibu nih kira-kira
gimana ya saya harus menyikapi curhatan Bu Yayan begitu Bu, karena memang sih di satu sisi Bu Yayan nggak salah sih Bu kalau menurut saya ya, karena dia sudah tetap mengacu kepada kurikulum gitu proses pembelajarannya, meskipun dia tidak sepakat nih dengan pengawas ya yang harus dengan buku ajar begitu Bu. Jadi saya ingin dari percakapan ini saya mendapatkan insight bagaimana nih saya harus menyikapi si Bu Yayan itu selaku teman saya Bu. Oh, jadi Ibu ingin menemukan solusi ya Bu ya dari bagaimana menyikapi Bu Yeyen gitu ya, di mana Bu Yeyen ini sebenarnya sudah melakukan ataupun sudah mengajar dengan benar ya Bu ya, dalam artian menggunakan sumber-sumber lain meskipun tidak menggunakan sumber buku gitu ya. Nah, kemudian Ibu, menurut Ibu nih, menurut Bu Ardi gitu, kira-kira apa sih yang bisa Bu Ardi lakukan untuk mengatasi permasalahan ataupun menyikapi Bu Yeyin ini nih Bu gitu yang ditegur oleh kepala sekolah karena pengawas mengadukan gitu ya kepada kepala sekolah. Kalau menurut saya ya, kalau seandainya saya jadi Bu Yayan sih Bu, mungkin saya akan menceritakan kejadian sebagaimana yang terjadi di lapangan kepada kepala sekolah saya begitu. Jadi mungkin saya akan menjelaskan ke kepala sekolah saya bahwa saya ya tidak menggunakan buku, tapi saya tetap menggunakan sumber ajar begitu. Tapi mungkin sih kalau menurut pengamatan saya nih Bu, si Bu Yayan ini kurang mungkin ya menyampaikan kalimat-kalimat yang baik kepada si pengawas. Jadi aja deh pengawasnya lapor ke kepala sekolah kita Bu. Jadi menurut Ibu itu untuk mengatasi masalah tersebut itu mungkin Ibu akan menyarankan Bu Yayan untuk menceritakan kepada kepala sekolah gitu, karena tadi menurut pengamatan Ibu gitu ya bahwa ada kemungkinan gitu bahwa saat ditegur itu oleh pengawas, Bu Yayan kurang menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang bagus ya Bu ya, sehingga pengawas itu menegur ataupun menyampaikan kepada kepala sekolah terkait sikap yang dilakukan oleh Bu Yayan ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Ardi nih gitu, kalau menurut pengamatan Bu Ardi tadi gitu ya, dari masalah tersebut tuh idealnya seperti apa sih Bu sikapnya Bu Yayan itu gitu? Mungkin seharusnya ya selayaknya sebagai guru sih Bu, apapun ya walaupun itu bertentangan ya selayaknya sepatutnya kepada pengawas yang merupakan pembina kita sih seharusnya sikapnya bersikap baik, mungkin menerima dengan baik ya sarannya, walaupun memang bertentangan tapi kan kita sampaikan dengan baik. Setelah kita terima mungkin harusnya Bu Yayan menyampaikan dengan baik kepada pengawas gitu. Jadi saya rasa sikap ideal yang harus dilakukan Bu Yayan seharusnya dia tetap menerima masukan. Nah, setelah menerima masukan mungkin menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya secara dengan kalimat yang baik dan sopan, karena kan memang secara pengawas itu kan pembina yang usianya juga lebih tua di atas kita, jadi sudah sepatutnya mungkin lebih menghormati ya Bu ya dengan kata-kata yang sopan dan santun. Jadi menurut pengamatan dari Bu Ardi gitu ya, idealnya itu yang harus dilakukan oleh Bu Yayan itu menerima gitu ya, menerima masukan-masukan gitu. Jika ada hal yang harus disampaikan kepada pengawas itu sebaiknya Bu Yayan itu menyampaikan dengan kalimat yang lebih sopan gitu. Karena kan kita tahu mungkin pengawasnya itu lebih tua dari kita ya Bu ya, lebih senior dari Bu Yeyen gitu, sehingga beliau harus menyampaikan kalimat tersebut dengan kalimat yang sopan gitu, yang lebih lembut gitu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Ardi nih apa sih yang bisa Bu Ardi lakukan untuk dapat meningkatkan nih perilaku ataupun sikap Bu Yeyen gitu ke depannya tuh seperti apa gitu? Baik, kalau dari pertanyaan Ibu barusan, jadi saya baru berpikir ya Bu, mungkin saya kan memang rekannya ya, temannya, sudah sepatutnya juga saya menyampaikan yang seharusnya dilakukan Bu Yayan. Mungkin
mungkin begini ya Bu, saya sebelum menyampaikannya saya akan melihat dulu nih kira-kira Bu Yayan dalam keadaan perasaan mood yang baik atau tidak. Nah kalau saya melihat perasaan moodnya baik, saya akan melakukan pendekatan ke Bu Yayan untuk menyampaikan bahwa sebaiknya beliau eh, bersikap lebih baik dengan cara terimalah segala masukan yang positif ya, meskipun itu bertentangan gitu Bu. Jadi saya akan mencoba melihat kondisi perasaannya Bu Yen dulu, nanti saya akan melakukan pendekatan dan menyampaikan untuk bersikap, karena kita sebagai guru tetap harus menjadi orang yang digugu dan ditiru, kemudian menyampaikan sikap yang baiklah itu kepada pimpinan, juga kepada pengawas ya, selaku pembina kita, begitu kali ya Bu ya. Jadi Ibu akan melakukan percakapan itu dengan melihat moodnya seperti apa ya, moodnya Bu Yayan ini, ataupun kondisi perasaan Bu Yayan saat itu seperti apa gitu. Kemudian nanti setelah itu Ibu akan ajak ngobrol untuk menyampaikan bahwa Bu Yayan itu sebaiknya bersikap lebih baik, lebih sopan kepada pengawas gitu ya, saat diberikan masukan gitu ya oleh pengawas ya Bu ya. Nah, bagaimana nih Bu Ardi melihat kemungkinan hal tersebut bisa dilakukan oleh Bu Ardi kepada Bu Yeyen? Mungkin saya akan melakukan dalam waktu dekat Bu, karena ini kan permasalahan kalau kita bahas terlalu lama ya khawatirnya menjadi basi. Jadi saya berharap kemungkinan yang akan saya lakukan itu dalam waktu dekat Bu, dari setelah hari ini Bu Yeyen ditegur oleh kepala sekolah. Mungkin besok kita lihat perasaannya, kalau besok memang baik, insya Allah saya akan langsung menyampaikan, karena biar bagaimanapun sebagai teman yang harus saling mengingatkan gitu. Baik, jadi Bu Ardi akan mengajak Bu Yeyen mengobrol itu dalam waktu dekat besok ya Bu ya, jika kondisi perasaan Bu Yeyen itu saat itu sedang baik gitu, ataupun dalam mood yang baik, maka Ibu akan menyampaikan hal tersebut ya Bu ya, ataupun hal-hal yang harus disampaikan, ataupun bagaimana Bu Yeyen menyikapi masukan-masukan yang didapatkan dari pengawas gitu ya. Nah Bu Ardi, baiklah Bu Ardi, kita sudah berada nih Bu di ujung sesi nih Bu Ardi. Apa sih yang Ibu Ardi dapatkan di ujung sesi kita kali ini Bu Ardi? Alhamdulillah ya Bu Septi, saya sangat senang sekali karena dengan perbincangan kita berdua barusan saya mendapatkan insight ya, bahwa saya sebagai teman Bu Yayan, saya harus melakukan pendekatan kepada Bu Yayan untuk menyampaikan hal-hal yang semestinya mungkin ya mengingatkan teman saya Bu Yayan, walaupun biar bagaimanapun kita sebagai guru terhadap pimpinan, apalagi pengawas selaku pembina, ya saya akan melakukan dalam waktu dekat ini ya, insya Allah besok seandainya perasaan Bu Yayan oke, baik, saya akan secepatnya menyampaikan hal ini supaya Bu Yayan tidak berlarut-larut ya, dan tidak berkepanjangan, supaya keadaan pun menjadi nyaman kembali, mungkin begitu Bu Septria. Jadi saya merasa mendapatkan insight baru dari perbincangan ini yang tadinya saya gimana nih, saya bingung gitu Bu Septri. Ternyata alhamdulillah melalui perbincangan ini saya mendapatkan insight dari Bu Septri tadi ya. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu Bu Ardi, kita akan bertemu kembali ya minggu depan gitu. Saya pengen tahu nih Bu Ardi, cerita Ibu setelah mengobrol dengan Bu Yeyen seperti apa gitu ya Bu Ardi ya. Terima kasih banyak nih Bu Ardi sudah menyempatkan ngobrol-ngobrol gitu ya bareng saya gitu. Sampai ketemu di minggu depan Bu Ardi. Terima kasih. Selamat malam Bu Ardi. Ya, terima kasih Bu Septri. Saya akan menunggu Ibu dan saya akan bercerita di minggu depan ya Bu ya, setelah saya ngobrol dengan Bu Yeyen. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan saya. Sama-sama Ibu. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa Bu Ardi. Sudah. Bu Septri keren sekali. Alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu Septri ya. Ya, baik Bu Ardi dan Bu Septri, saya akan memberikan hasil pengamatan saya terhadap praktik coaching yang sudah dilaksanakan tadi
di mana Bu Septri sebagai coachnya dan Bu Ardianti sebagai coachingnya. Tadi praktik coaching yang Bu Septri lakukan sudah sangat baik Bu Septri, sangat menginspirasi gitu. Dan praktik yang Bu Septri dan Bu Ardi tadi lakukan bersama-sama bisa memberikan contoh gitu, contoh yang baik dalam melakukan coaching gitu. Dimana tadi saya melihat juga dalam alur coaching tadi sudah terdapat alur tirta gitu, dimana pertama Bu Septri menanyakan tujuannya terlebih dahulu, dan jadi selama praktik coaching tadi tujuannya bisa terarah gitu. Terus kemudian tadi juga mengidentifikasi masalah, terus Bu Septri juga mengkonfirmasi setiap pernyataan Bu Ardianti. Terus kemudian Bu Septri juga mengajukan pertanyaan pemantik gitu. Tentunya yang berbobot gitu, pertanyaan pemantik yang terbuka gitu. Jadi sehingga si Koci ini dapat menemukan solusi atas permasalahannya gitu, atas kekhawatirannya sendiri gitu. Dan di ujung si Koci dapat menghasilkan rencana aksi. Dan tadi Ibu juga di akhir menanyakan kesimpulan, dan Koci dapat menyimpulkan atas diskusinya setelah dengan Bu Septri gitu. Dan Bu Septri tadi juga sudah hadir sepenuhnya, terus kemudian ada rasa gitu, terus mengkonfirmasi, merespon setiap saat Bu Ardianti menyampaikan sesuatu. Itu aja sih Bu, sebagai hasil dari pengamatan saya bahwasanya praktik coaching yang sudah dilakukan sudah sangat baik sekali dan sangat menginspirasi. Terima kasih Bu Septri, Bu Ardi. Terima kasih Bu Lina atas pengamatannya dan umpan baliknya gitu, sangat luar biasa. Sangat membantu ya Bu Ardi ya untuk kita ke depannya bisa lebih meningkatkan kembali kompetensi kita dalam mengaplikasikan atau mengimplementasikan praktek coaching ini gitu, tidak hanya dengan guru tapi juga dengan murid ya. Dari apa yang sudah kita lakukan tadi kan ada dengan murid, ada dengan rekan guru gitu ya, itu sangat memberikan inspirasi untuk kita gitu ya, terkait bagaimana menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada murid, kepada rekan-rekan kita gitu Bu. Terima kasih banyak ibu-ibu semuanya. Iya benar, amin. Terima kasih Bu Ardianti, Bu Septri. Ya, terima kasih kembali Bu Lina dan Bu Septri yang luar biasa ya. Terima kasih banyak rukol kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Kita akhiri rukol kita malam ini. Ya. Stop recording ya. Iya. Stop recording ya, bentar.